yang ingin saya sampaikan, ini waktu pelaksanaan ada perubahan sedikit dari yang sudah dijadwalkan begitu ya, jadi maju. Pelaksanaan PPL dari tanggal 4 sampai dengan 31 Desember 2022 terbagi ke dalam 3 tahapan. Tahap 1 itu dalam LMS-nya disebut PPL 1 RPP 1 akan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 11. Jadi 4 sampai tanggal 11 itu berarti 8 hari gitu ya, Desember 2022. Jadi tahap 1 8 hari, tahap 2 atau dalam LMS disebut PPL 1 RPP 2 itu berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 19. Berarti 8 hari juga gitu. Kemudian tahap 3 PPL 2 RPP 3 dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 31. Itu 12 hari. Nah, tetapi tanggal 25 dan 26-nya libur sehingga hari aktif pembelajarannya PPL-nya adalah 10 hari. Jadi tahap 1 8 hari, tahap 2 8 hari, tahap 3 10 hari. Bapak Ibu sekalian coba dilihat 8 hari, 10 hari. Padahal inti dari PPL itu sebenarnya hanya ada 2, yaitu praktek pembelajaran dan praktek PTK. Jadi ini relatif longgar Bapak Ibu sekalian, relatif longgar. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang karena pada saat mata kegiatan sebelumnya ada beberapa yang mengalami kondisi di mana badannya drop gitu ya, sakit gitu, sehingga ada hal yang tertinggal. Bisa Bapak Ibu memanfaatkan waktu yang relatif longgar di PPL ini gitu. Jadi di PPL ini waktunya relatif longgar, 8 hari itu 1 tahapan, isinya hanya 2, praktek pembelajaran dan praktek PTK gitu. Kemudian tahap 2 8 hari lagi, isinya juga hanya 2, praktek pembelajaran, praktek PTK. Yang hari ketiga juga 10 hari, isinya juga hanya 2, praktek pembelajaran dan praktek PTK. Mengapa di hari ketiga itu 10 hari, padahal tahapan ketiga itu 10 hari, padahal tahapan 1 8 hari, tahapan 2 8 hari, tahapan 3 kok 10 hari gitu. Nah, yang 8 hari semuanya Bapak Ibu sekalian, baik tahap 1, 2, 3 itu ada waktu untuk praktek pembelajaran dan praktek PTK 6 hari. Kemudian 2 hari sisanya pada tahap 1 dan tahap 2 itu kan 8 hari ya. Jadi kalau 6 hari itu praktek pembelajaran dan praktek PTK, nah 2 hari sisanya itu 1 hari untuk review praktek pembelajaran dan praktek PTK setengah jumlah mahasiswa. Artinya kalau mahasiswanya ada 10 dalam satu kelas itu, berarti yang hari ke-7 itu review praktek pembelajaran dan review praktek PTK untuk 5 orang gitu. Jadi yang direview itu praktek pembelajaran dan praktek PTK 5 orang pertama dari kelas yang bersangkutan. Sementara hari ke-8-nya itu review praktek pembelajaran dan praktek PTK terhadap 5 orang yang kedua.
dari mahasiswa yang ada di kelas, sebuah kelas yang kebetulan misalkan saja anggota kelasnya itu ada 10 orang gitu. Nah, untuk tahap ketiga, mengapa 4 hari sisanya? Nah, karena di akhir itu nanti 2 hari khusus review praktek pembelajaran. Jadi hari pertama itu review praktek pembelajaran untuk 5 orang pertama yang ada di dalam kelas. Kalau jumlah anggota kelasnya 10 gitu. Hari kedua itu review praktek pembelajaran terhadap 5 orang kedua dari seluruh mahasiswa yang ada dalam sebuah kelas. Hari ketiga, review praktek PTK. 5 orang pertama dalam sebuah kelas. Kemudian hari keempatnya, review praktek PTK. 5 orang pertama, 5 orang kedua dari anggota yang ada di dalam sebuah kelas begitu. Nah, seperti itu. Jadi 10 8 10 gitu. Tahap pertama 8 hari, tahap kedua 8 hari, tahap ketiga 10 hari. Isinya masing-masing terdiri dari 2, praktek pembelajaran, praktek PTK. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, terkait dengan praktek PTK, aktivitas apa saja yang dilakukan sampai 8 hari itu dalam satu tahapan dan 10 hari dalam tahap ketiga gitu. Nah, ini rincian kegiatannya. Mulai dari persiapan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Komponen atau aktivitas kegiatan mulai dari persiapan, komponen aktivitas persiapan. Yang pertama dalam rangka persiapan PPL ini, ya sekarang mengikuti sosialisasi PPL. Kemudian nanti ketika mulai hari pertama, Bapak Ibu, ini untuk yang mahasiswa ya, menyimak kontrak belajar yang diupload oleh DPL di LMS modul PPL. Kemudian berikutnya, mengikuti video conference penyamaan persepsi tentang pelaksanaan PPL dengan DPL dan guru pamong gitu. Jadi nanti dalam satu kelas itu kan ada 1 orang DPL dan 1 orang guru pamong. Nah, aktivitas awal dalam rangka persiapan setelah Bapak Ibu sekalian menyimak kontrak belajar yang diupload oleh DPL di LMS modul PPL. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa mengikuti video conference penyamaan persepsi tentang pelaksanaan PPL dengan video conference-nya itu dengan DPL dan guru pamong. Itu difasilitasi oleh PPL, oleh DPL atau oleh guru pamong gitu. Dengan menyediakan medianya gitu ya, apakah itu Google Meet atau Zoom meeting dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang keempat, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah atau kepala madrasah. Ini maksudnya menginformasikan bahwa mulai besok tanggal 4 Bapak Ibu sekalian, dalam kaitannya dengan kepesertaan Bapak Ibu sekalian dalam PPG dalam jabatan batch ketiga 2022 ini, mulai hari besok akan melaksanakan PPL gitu. Itu disampaikan kepada pimpinan Bapak Ibu sekalian, kepada kepala sekolah atau kepada kepala madrasah gitu. Nah, itu persiapan gitu. Nah, sekarang komponen aktivitas praktek pembelajaran. Yang pertama,
Bapak Ibu sekalian, mohon